Oke, ada sesuatu yang menarik, bahkan mungkin sedikit misterius, yang baru aja muncul di Bursa Efek Indonesia. Tanpa banyak woro-woro, tiba-tiba ada sebuah daftar yang punya potensi mengguncang pasar kita sampai triliunan rupiah. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Jadi daftar ini namanya adalah daftar konsentrasi tinggi, atau dalam bahasa Inggrisnya High Concentration List. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan sekedar catatan biasa. Anggap aja ini kayak lampu merah, sebuah sinyal bahaya yang bisa loh memicu aksi jual paksa senilai triliunan rupiah. Gila kan? Ini yang harus kita pahami. Jadi apa sih sebenarnya daftar konsentrasi tinggi atau kita sebut aja HCL ini? Gampangnya gini, ini tuh semacam label awas dari bursa. Tapi yang paling penting untuk dicatat, masuk daftar ini bukan berarti perusahaannya melanggar aturan ya. Sama sekali bukan. Ini cuma sinyal kalau sebagian besar saham perusahaan ini dipegang oleh segelintir orang atau pihak aja. Nah, ini dia daftar muridnya. Ada 9 saham yang masuk pantauan khusus. Coba deh lihat angka konsentrasinya. Wow, ini tinggi banget. Bahkan ada yang nyampe 99,85%. Artinya ya hampir semua sahamnya dipegang sama itu-itu aja. Kita bisa lihat ada nama besar kayak brand di sana, tapi ada juga beberapa nama lain yang perlu kita cermati. Disinilah ceritanya jadi makin seru. Pertanyaannya, gimana caranya bursa bisa dapat angka setinggi ini? Nah, formulanya itu rahasia. Dan yang lebih bikin penasaran, angkanya tuh nggak cocok sama data kepemilikan publik yang bisa kita akses. Jadi, bursa ini punya resep rahasia sendiri buat ngitungnya. Betul-betul sebuah black box. Dan kunci dari semua teka-teki gini ternyata ada di satu istilah, free float. Gampangnya, ini adalah jumlah saham yang benar-benar bebas diperdagangkan di publik. Nah, disinilah letak masalahnya. Definisi Bursa Indonesia itu lebih longgar. Kepemilikan oleh perusahaan lain masih bisa dihitung sebagai free float. Tapi buat pemain global kayak MSCI, aturannya harga mati. Kalau saham dimiliki oleh korporasi, ya itu bukan free float. Titik. Perbedaan definisi yang kelihatannya sepele ini ternyata dampaknya luar biasa besar. Dan ini dia plot twistnya. Ancaman yang sebenarnya itu bukan datang dari sanksi Bursa Efek Indonesia, bukan. Ancaman paling gedenya justru datang dari reaksi para raksasa indeks global, sebut saja MSCI dan FTSE. Reaksi mereka itu udah terprogram, otomatis, dan yang paling penting, tanpa ampun. Aturan main mereka beda dan super tegas. Supaya kita semua paham sebesar apa dampaknya, kita harus ngerti dulu istilah constituent index. Bayangin aja ini kayak klub super elit di pasar saham. Kalau sebuah saham berhasil masuk ke indeks global MSCI, semua manajer investasi raksasa di seluruh dunia itu hukumnya wajib beli dan simpan saham itu di portofolio mereka. Jadi masuk ke klub ini itu kayak dapat tiket emas. Nah, ini dia buktinya. Langsung dari kitab aturannya MSCI. Aturannya itu hitam di atas putih, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau ada saham yang udah jadi anggota klub elit mereka, terus masuk ke daftar HCL, maka saham itu akan dihapus. Langsung ditendang keluar di jadwal review berikutnya. Udah gitu aja, nggak pakai negosiasi. Dan ternyata, MSCI nggak sendirian. Raksasa lainnya, FTSE, punya aturan yang sama persis. Vonisnya kompak. Sekali masuk ke HCL, ya langsung didepak dari indeks. Terus kalau mau masuk lagi gimana? Wah, prosesnya panjang dan susah. Bisa butuh 1-2 tahun setelah namanya bersih dari daftar itu. Ini tuh hukuman yang berat banget di panggung global. Oke, terus kapan eksekusinya? Nah, catat tanggal-tanggal penting ini. MSCI bakal mengumumkan keputusannya tanggal 12 Mei, dan aturannya efektif berlaku tanggal 1 Juni. FTSE juga nggak lama setelah itu. Waktu terus berjalan dan tanggal-tanggal ini makin dekat. Nah, pertanyaan yang paling penting sekarang, kalau gitu, siapa yang bakal jualan saham-saham ini dan kapan persisnya aksi jual besar-besaran itu bakal terjadi? Jadi ada 2 jenis pemain utama di sini. Pertama, ada dana aktif. Mereka ini fleksibel, bisa jual kapan aja sesuka hati mereka. Tapi yang paling krusial itu pemain kedua, dana pasif. Anggap aja mereka ini robot-robot investasi global yang cuma bisa nurut perintah. Mereka nggak punya pilihan lain. Mereka wajib jual saham yang ditendang dari indeks. Dan biasanya mereka akan bergerak serempak tepat 1 hari sebelum tanggal efektifnya. Ini seperti tsunami penjualan yang sudah terjadwal. Sekarang, yuk kita coba hitung-hitungan kasar. Kita ambil contoh saham brand. Pertama, kita lihat total kepemilikan dana asing di saham ini. Terus, kita pakai asumsi konservatif aja. Anggap sekitar 30% dari dana itu adalah dana pasif yang ngikutin indeks MSCI atau FTSE. Nah, porsi 30% inilah yang jadi bom waktunya. Dan hasilnya, siap-siap angkanya itu sekitar 7,7 triliun rupiah.
Ya, Anda tidak salah dengar. Itulah perkiraan nilai saham brand yang berpotensi dijual paksa oleh dana-dana pasif global. Dan ingat, ini baru dari satu saham saja. Kebayangkan skalanya sebesar apa? Sebenarnya ya, sistem HCL ini bukan hal baru loh. Bursa Hong Kong itu udah lama loh menerapkan ini, dan pesan mereka untuk investor retail seperti kita itu jelas banget, harap ekstra hati-hati. Kenapa? Karena ketika kepemilikan saham itu sangat terkonsentrasi, harganya bisa naik turun gila-gilaan tanpa bisa diprediksi. Ini adalah peringatan keras buat kita semua. Tentu, proses ini bakal terasa menyakitkan dalam jangka pendek. Pasar pasti akan bergejolak. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Anggap saja ini seperti kemoterapi untuk pasar modal kita. Ya, pengobatannya memang keras dan menyakitkan, tapi ini perlu untuk melawan penyakit yang namanya likuiditas semu, dan pada akhirnya membangun fondasi pasar yang jauh lebih sehat. Jadi, setelah melewati semua guncangan ini, apa sih hadiah jangka panjangnya? Pertama, transparansi yang jauh lebih baik untuk semua investor. Kedua, risiko likuiditas semu atau saham yang kelihatannya liquid padahal enggak, itu bisa ditekan. Dan yang terpenting, ini langkah besar untuk menaikkan kredibilitas pasar kita di mata dunia. Kita menciptakan pasar yang lebih adil, di mana nilai perusahaan ditentukan oleh kinerjanya, bukan lagi cuma sekedar permainan masuk keluar indeks. Pada akhirnya, langkah berani yang diambil oleh bursa ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini akan menjadi akhir dari era likuiditas artifisial dan menjadi fajar baru bagi pasar saham yang lebih transparan, di mana kinerja fundamental perusahaan benar-benar jadi rajanya? Cuma waktu yang bisa menjawab.